hidrofobik berdifusi melalui protein transport. Jadi, jawabannya B, jika pernyataan benar, alasan salah. Jadi, untuk refresh dulu, protein transport itu adalah protein yang digunakan untuk mentransport zat-zat yang tidak bisa melewati membran yang permeabel kan. Nah, transport aktif itu yang transport yang melibatkan ATP. Jadi kan ada transport aktif, ada yang transport pasif. Kalau transport pasif kan contoh umumnya adalah difusi gitu-gitu kan. Osmosis itu transport pasif. Tapi kalau transport aktif itu melibatkan ATP, jadi butuh ATP untuk melakukan transport aktif. Contohnya seperti pompa proton dan sebagainya. Nah, kenapa kok jawabannya benar, uh, pernyataan benar alasan salah? Untuk pernyataan benar ya, karena transfer aktif, pada transfer aktif, protein transport memindahkan substansi melintasi membran melawan gradien konsentrasi. Kuncinya di sini. Makanya butuh ATP karena melawan gradien konsentrasi. Nah, sebabnya salah. Substansi hidrofobik berdifusi melalui protein transport. Padahal substansi yang difusinya melalui protein transport itu adalah hidrofilik, bukan yang hidrofobik. Hidrofobik itu kan yang takut air. Kalau hidrofilik itu adalah substansi atau molekul yang dia itu polar, dia itu bisa larut dalam, dia bisa apa ya, nggak takut air lah kalau aku hafalnya. Kalau hidrofobik itu dia takut air, seperti lipid itu kan nggak bisa kena air dia, atau non polar. Terus yang kedua, nomor 2, di dalam wilayah yang sama dapat terbentuk alopatrik. Sebab di wilayah yang sama dapat terjadi peristiwa autopoliploidi. Dan jawabannya itu yang jawaban salah, alasan benar. Nah, pernyataan salah, alasan benar. Kenapa kok pernyataannya salah? Karena di dalam wilayah sama terdapat terbentuk alopatrik itu salah. Padahal alopatrik itu adalah yang awalnya satu habitat kemudian dia terpisah. Itu tuh alopatrik itu salah satu mekanisme spesiasi. Kalau mekanisme spesiasi sendiri itu adalah suatu apa ya, cara untuk kenapa sih kok suatu spesies itu bisa terbentuk gitu. Bisa, kan ada yang hewan atau tumbuhan itu awalnya dari satu spesies atau dari satu genus lah. Terus mungkin dia terjadi pemisahan habitat atau mutasi dan lain-lain menyebabkan terjadinya spesies baru gitu kan. Itu yang menyebabkan ada biodiversitas spesies. Nah, untuk mekanisme spesiasi yang berdasarkan penempatan habitat tuh ada 4 jenis, yaitu alopatrik, simpatrik, paripatrik, sama parapatrik. Kalau yang alopatrik itu awalnya populasi awal dalam satu habitat terus terjadi pemisahan habitat, terus terjadi spesiasi. Jadi karena habitatnya yang berpisah itu misalnya awalnya dari satu daratan terus terpisah oleh laut, itu kan jadinya uh, mekanisme fisiologi sama adaptasi hewan tersebut itu jadi berbeda. Nah, itu yang menyebabkan timbulnya atau munculnya spesies baru. Terus kalau simpatrik itu uh, masih dalam satu habitat, tapi karena terjadi mutasi, akhirnya menyebabkan terjadi atau munculnya spesies baru. Kalau paripatrik itu uh, dia sebagian kecil habitat saja yang terpisah dari habitat utama, terus dia jadi spesies baru yang spesies-spesies yang hidup di dalamnya. Kalau parapatrik itu dia masih nempel di habitat habitat lama, cuman kondisinya terisolir dari habitat utama. Mungkin ada isolasi dari gunung. Jadi dalam satu daratan cuman terisolasi. Akhirnya menyebabkan munculnya spesies baru. Terus nomor 3, ketentuan yang disepakati untuk membuat pohon filogenik adalah 1 dan 3. Benar. Kalau ini itu teoritis sih, tapi kalau
pohon filogenik sendiri itu adalah pohon kekerabatan. Jadi kalau dalam biodiversitas, ya kalau nggak salah materi biodiversitas, hmm, filogenetik atau pohon filo ini buat menunjukkan uh, tingkat kekerabatannya itu dekat atau jauh gitu. Karena kadang kan ada yang ini nggak mirip, tapi ternyata mereka masih satu kerabat. Nah, itu bisa taunya dari pohon filogenik. Terus nomor 4, Charles Darwin dalam menyusun teorinya diilhami oleh adanya 2 dan 4. Kalau ini itu ya teoritis juga, jadi banyak hafalannya memang kalau evolusi. Jadi kalau Charles Darwin itu punya teori evolusi itu berdasarkan petunjuk evolusi. Petunjuk evolusi itu ada fosil, ada embriologi perbandingan, ada variasi, ada organ homolog, ada migrasi sama organ rudimentasi. Uh, nah, tapi kenapa kok variasi di sini nggak dimasukkan ke jawaban? Karena variasinya akibat domestikasi. Kalau domestikasi kan campur tangan manusia. Didomestikasi itu berarti didomestikkan. Yang awalnya liar dijinakkan atau yang awalnya liar di habitat lain dibawa ke habitat uh, yang bukan habitat sebenarnya. Nah, dia kan akan menyesuaikan diri akhirnya terbentuk variasi. Tapi kan bukan karena variasi yang alami. Jadi yang dimaksud variasi alami, bukan akibat domestikasi. Kalau uh, adanya organ tersisa itu masuknya ke fosil sama organ-organ kalau pernah dengar ada homologi sama analogi, terus ada fosil, terus ada hmm, organ rudimentasi. Jadi organ tersisa itu maksudnya kalau aku pernah dikasih contoh itu tentang appendix. Appendix itu kan usus buntu. Uh, Kalau banyak yang bilang kan usus buntu belum belum ada fungsi spesifiknya. Nah, dia itu di, uh, dia itu dibilang organ sisa karena sudah tidak berkembang tapi masih ada di tubuh kita dan belum diketahui secara pasti, secara spesifik fungsinya dia apa. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah diketahui sedikit-sedikit ya, aku lupa tapi fungsinya dia apa. Terus nomor 5, organisme berevolusi dari tetuannya. Apa yang terjadi apabila populasi memisah dari tetuannya? Nah, itu jawabannya B. Umumnya masih memiliki sifat tetua namun secara bertahap mengalami modifikasi. Ini berkaitan sama mekanisme spesiasi tadi. Jadi, kalau kalau makhluk hidup itu melakukan apa ya mutasi atau melakukan modifikasi secara fisiologi baik secara fisiologis ataupun morfologi itu pasti masih ada materi genetik yang tertinggalkan dari tetua-tetuanya. Nah, itulah juga yang bisa dibuat untuk uh, melacak hubungan kekerabatan, melacak evolusi itu bisa jadi secara genetika. Jadi sifat di sini bukan hanya sifat morfologi, tapi juga sifat-sifat secara genetika, secara molekuler. Lalu nomor 6, organisme yang tidak berhasil beradaptasi terhadap lingkungan yang baru hanya ada dua kemungkinan, yaitu mati atau bermigrasi ke lingkungan yang lain yang sesuai. Sebab kepunahan organisme di suatu wilayah hanya dapat terjadi karena oleh satu kemungkinan saja. Dan jawabannya, pernyataan benar, alasan salah. Kalau pernyataannya udah jelas benar ya. Kalau nggak berhasil adaptasi, ya mati. Kalau nggak gitu, mereka bermigrasi. Nah, migrasi ini juga salah satu apa ya faktor penyebab adanya spesies baru. Kalau sebabnya kepunahan organisme di suatu wilayah hanya dapat terjadi karena oleh satu kemungkinan saja itu kurang tepat karena
kepunahan tidak hanya bisa jadi dari satu faktor. Kalau kita lihat mungkin dari perubahan habitat, terus adanya mutasi dan lain-lain itu kan udah banyak faktor ya, nggak hanya satu kemungkinan atau satu faktor aja. Terus nomor 7, bila kadar glukosa terlampau banyak, sel alfa mensekresikan hormon insulin. Sebab ketika insulin diproduksi, hormon glukagon ditekan, insulin merangsang sel di seluruh tubuh untuk mengambil glukosa dari aliran darah dan mengubah glukosa sebagai energi dapat menurunkan kadar gula darah. Jawaban salah, pernyataan salah, alasan benar. Kalau dari pernyataan salah itu kadar glukosa terlampau banyak, sel alfa mensekresikan hormon insulin. Kalau di pankreas sendiri yang mensekresikan insulin kan hormon ya. Nah, di pankreas itu ada suatu wilayah apa ya, kayak ada wilayah gitu loh, ada suatu wilayah apa ya? Kompleks, ada suatu kompleks yang namanya Pulau Langerhans. Nah, di pulau itu tuh ada sel beta, ada sel alfa, itu salah satu jenis-jenis apa sel pankreas. Jadi ada sel asinus, ada sel alfa, sel beta. Nah, kalau sel alfa sama sel beta ini yang menempati di Pulau Langerhans. Nah, di Pulau Langerhans ini yang dia mensekresikan hormon insulin. Tapi lebih tepatnya yang mensekresikan hormon insulin itu adalah sel beta, bukan sel alfa. Jadi pernyataan salah. Kalau alasan benar. Jadi insulin itu merangsang apa ya? Insulin itu mengubah glukosa menjadi glukagon untuk disimpan di otot. Nah, dengan mekanisme ini itu gula darah, gula yang ada di dalam darah itu menurun. Jadi enggak jadi menurunkan risiko diabetes mellitus. Kalau darah kalau darah itu mengandung gula itu kan akan terjadi banyak gangguan ya, darahnya mental dan lain sebagainya. Maka dari itu gula di dalam darah itu disimpan di dalam otot. Nah, itu yang memerankan itu adalah nomor 8. Jika eritrosit manusia dimasukkan ke dalam larutan hipotonik, maka sel akan lisis. Ini teoritis ya, lisis pecah. Lisis itu pecah. Jadi ini berkaitan sama osmoregulasi ya kalau nggak salah materinya. Pokoknya tentang uh, perpindahan zat. Nah, kalau eritrosit hipotonik, ini kayaknya salah ya. Kalau seingatku, kalau suatu sel itu dimasukkan ke larutan hipotonik, dia akan mengembang. Karena apa? Larutan hipotonik itu kan berarti larutan yang konsentrasinya rendah ya, berarti banyak airnya kan. Nah, air dari lingkungan itu akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel itu mengembung atau mengembang karena selnya kebanyakan kemasukan air. Nah, harusnya itu nggak lisis, malah justru harusnya itu lembek. Aku lupa sih. Atau bener lisis ya? Lisis deh. Lisis terpecah karena saking mengembangnya dipecah. Tapi bisa juga karena dia dimasukkan ke larutan hipertonik, dia juga bisa lisis. Jadi pokoknya intinya kalau dia kelebihan cairan atau kekurangan cairan, oh iya lisis kalau kebanyakan air. Tapi kalau kekurangan air itu namanya krenasi. Dia akan mengkerut selnya. Oh iya, maaf ya, saya lupa. Jadi ini jawabannya udah benar lisis, pecah karena selnya menggembung kebanyakan air yang masuk. Nomor 9, ketentuan yang disepakati untuk membuat pohon filogenetik adalah sinapomorfi dan prinsip parsimoni. Ini teoritis saja. Jadi dihafalin. Nomor 10, osmoregulasi pada suatu organisme disebabkan oleh 1, 2, 3 benar. 1, perbedaan tekanan osmosis antara sel dan lingkungan. Itu benar.
Karena perbedaan tekanan osmosis ini bisa menyebabkan perpindahan zat keluar masuk zat dari membran sel. Jadi kalau sel itu dimasukkan ke lingkungan yang hipotonik atau yang konsentrasinya rendah, airnya akan masuk ke dalam sel. Tapi kalau sel itu dimasukkan ke larutan yang hipertonik atau yang konsentrasinya tinggi, itu malah airnya dari dalam sel yang keluar ke lingkungan. Terus nomor dua, membran sel yang semi permeable. Ya, membran sel kan semi permeable. Terus nomor tiga, kesetimbangan antara substansi tubuh dan lingkungannya. Jadi osmoregulasi dan semua transport-transport atau semua perpindahan zat itu ujung-ujungnya adalah tujuannya adalah untuk mencapai homeostasis atau keseimbangan. Jadi 1, 2, 3 benar. Nomor 11, peristiwa apakah yang menyebabkan terjadinya spesies baru? Makroevolusi. Kalau kita tahu evolusi kan dibagi jadi dua, yaitu makroevolusi sama mikroevolusi. Kalau makroevolusi itu terjadinya menyeluruh kan. Kalau mikroevolusi itu terjadinya secara molekuler, kayak misalnya ada perubahan atau mutasi dari kromosom dan lain sebagainya. Kalau makroevolusi itu hampir semuanya berubah ya, jadi menyebabkan adanya spesies baru. Terus nomor 12, apakah, oh ya, itu ada di PPT ya teman-teman, saya tak cariin yang tentang makro sama mikroevolusi. Nah ini, berdasarkan skala perubahannya, kalau makroevolusi itu perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar. Kuncinya di skala besar ini. Kalau mikroevolusi itu yang mengakibatkan perubahan dalam skala kecil, biasanya perubahan frekuensi gen, kromosom, ya, atau mutasi-mutasi gen yang tidak menyebabkan suatu suatu perbedaan yang signifikan. Kalau makroevolusi ini perbedaannya sangat besar sehingga bisa jadi menyebabkan suatu spesies baru. Kalau mikroevolusi ini mungkin cuma menyebabkan adanya variasi. Jadi kalau misalnya sama-sama hewannya, sama-sama satu spesies, kita aja lah sebagai manusia itu kan nggak mungkin kan kita sama persis dari sampai DNA sampai kromosomnya, nggak mungkin seperti itu. Jadi dalam diri kita masing-masing itu semuanya punya variasi masing-masing. Nah, variasi itu yang disebabkan oleh adanya perbedaan frekuensi gen atau perbedaan kromosom, perbedaan susunan basa nukleotida dan lain sebagainya. Terus nomor 12, apakah permasalahan utama dalam ekologi itu menjelaskan keberadaan organisme di suatu habitat? Ya, ini diangkat aja. Terus nomor 13, hal berikut berkaitan dengan relung multidimensi, yaitu uh, satu, relung multidimensi sering disebut sebagai hypervolume Nich. Nich itu relung kan. Nah, kalau bisa dikaitkan multidimensi kan ada multi ya, banyak ya. Hyper juga tinggi kan. Nah, makanya sebutnya multidimensi hypervolume Nich. Terus nomor 2, organisme mempunyai banyak fungsi di alam. Terus nomor 3, gimana ini bacanya? Hutchinson berpendapat relung suatu organisme dapat terdiri atas banyak komponen. Ya, jadi relung atau nif itu adalah suatu bagian dari habitat yang ditempati oleh suatu spesies makhluk hidup. Kalau misalnya di hutan gitu kan, jarang sih ada ada ya um, ada hewan yang menyeluruh ke seluruh hutan tuh ada itu kayaknya jarang karena salah satu contohnya itu ada yang punya teritorial kan biasanya ada yang punya daerah teritorial. Nah, daerah-daerah yang dia tempatin itu namanya relung. Nah, relung satu spesies sama relung spesies lainnya itu ada yang ber, bertumpuan nih, bertumbukan. Jadi misalnya relung ini juga dihidupi oleh makhluk hidup A, yang ini juga
tapi juga dihidupi oleh makhluk hidup B itu juga bisa. Tapi ada juga yang spesifik relungnya. Jadi kalau di situ cuma ada spesies A, ya udah spesies A itu doang. Yang spesies B mungkin di sebelahnya atau di mananya gitu. Jadi nggak yang nyampur juga ada. Terus untuk nomor ah ya untuk nomor 14 itu jujur aku dulu nggak diajarin jadi aku skip aja ya. Terus nomor 15, pada ikan air tawar kadar garam dalam tubuhnya lebih tinggi dibandingkan lingkungannya. Pernyataan yang benar terkait fisiologi osmoregulasi dan homeostasis pada ikan air tawar adalah D. Aktif memasukkan ion atau garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Hmm. Ya benar. Karena di air tawar kan itu ya konsentrasinya lebih rendah ya daripada yang air asin. Kenapa? Karena kalau air asin kan kadar garamnya lebih tinggi. Jadi konsentrasi zat terlarut yang ada di dalam air asin itu lebih tinggi daripada air tawar. Nah, mekanisme osmoregulasinya kalau di air tawar, ikan air tawar itu aktif memasukkan ion atau garam dari lingkungan ke dalam tubuh. Karena apa? Karena dia kebanyakan masuk air. Jadi karena airnya kan konsentrasinya rendah, jadi tubuhnya itu lebih banyak kemasukan airnya daripada kemasukan ion atau garam. Nah, mekanismenya itu mereka itu aktif memasukkan ion atau garam ke tubuhnya. Dan juga mereka aktif mengeluarkan air biar nggak kebanyakan air di dalam tubuhnya. Kebalikannya untuk di ikan yang air asin, karena di lingkungannya sudah kebanyakan garam, mereka juga sering kemasukan garam. Akhirnya mereka yang memasukkan banyak itu, mereka lebih banyak memasukkan air daripada garam. Justru kebalikannya, ikan air asin itu mengeluarkan garam. Jadi lebih sering mengeluarkan garam daripada mengeluarkan air. Airnya disimpan di dalam tubuh. Garamnya yang mereka dapat dari air asin itu mereka sering keluarkan biar terjadi homeostasis. Kalau misalnya di dalam tubuh itu terlalu banyak konsentrasi kan juga nggak baik, terlalu banyak garam. Jadi nggak akan mencapai keseimbangan antara lingkungan di dalam tubuhnya sama di lingkungan air asinnya. Terus untuk nomor 16, kumpulan individu dari spesies yang sama hidup bersama di suatu area membentuk populasi. Ya ini konsep sederhana ya. Kumpulan uh, individu, kumpulan populasi dalam satu habitat, komunitas membentuk komunitas yang berkumpul membentuk ekosistem membentuk bioma dan seterusnya. Mamalia nomor 17, mamalia memiliki karakter nenek moyang bersama yaitu titik-titik dan memiliki karakter derivat milik bersama berupa titik-titik. Jadi jawabannya A, tulang belakang dan rambut. Kalau mamalia kan ciri khasnya itu ya bertulang belakang karena mereka termasuk ke chordata dan masuk ke vertebrata. Terutama vertebrata ya punya tulang belakang. Nah, dan juga ciri khasnya adalah punya rambut. Nah, rambut itu adalah organ derivat atau apa ya, sampingan atau uh, hasil dari hasil dari apa ya kalau bilang organ derivatnya dari kulit. Jadi rambut itu sebenarnya kulit, tapi dia memiliki apa ya spesifikasi sendiri, diferensiasi. Nah, jadi sel epidermis di kulit yang diferensiasi itu bisa berdiferensiasi jadi rambut. Makanya kalau di rambut-rambutnya mamalia itu kalau di kulit-kulitnya mamalia, di tubuh mamalia itu ada rambutnya. Karena itu organ derivat dari epidermis kulit. Tapi organ derivat ini juga bisa ditemukan di tumbuhan. Jadi kalau misalnya di epidermis ya di epidermisnya misalnya jagung. Nah, epidermisnya jagung itu berderivat atau berdiferensiasi menjadi trikoma. Trikoma itu apa sih kalau bilang duri. Ya trikoma itu kayak semacam duri gitu ya. Tapi dia kecil. Trikoma.
Terus untuk nomor 18, spesiasi adalah proses terjadinya suatu spesies menjadi dua atau lebih spesies. Spesiasi yang terjadi karena perbedaan geografis adalah alopatrik. Yang kayak tadi aku sebutin, mekanisme spesiasi itu ada alopatrik, simpatrik, paripatrik, sama parapatrik. Kalau yang alopatrik itu populasi awalnya dalam satu habitat, terus kemudian habitatnya terpisah, akhirnya terjadi dua spesies yang berbeda. Karena makhluk hidup kan akan menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungannya. Kalau lingkungannya terpisah, akhirnya ada lingkungan baru, mereka beradaptasi di lingkungan yang baru itu. Oke, terus 19, sejumlah individu terputus dari populasi induknya yang lebih besar. Kemudian terbentuk sejumlah individu dalam populasi yang sangat kecil sehingga menyebabkan hilangnya variasi genetik, merupakan petunjuk peristiwa efek pendiri. Kalau ini teori juga ya, jadi aku skip dulu. Nomor 20, sistem interaksi yang terjadi pada suatu ekosistem itu perpindahan energi atau rantai makanan. Perpindahan energi ini ada di rantai makanan, jadi proses makan dan dimakan itu ada perpindahan energi. Dengan energi terbesar itu dimiliki oleh produsen. Jadi semakin naik rantai makanan misalnya produsen, terus ada konsumen satu, tingkat dua, tingkat tiga, dan seterusnya. Nah, semakin naik ke piramida, kan biasanya dibentuk piramida gitu kan. Semakin naik ke puncak piramida itu semakin sedikit energi yang didapatkan oleh. Jadi awalnya dari produsen tuh energinya paling banyak, terus ke konsumen satu mungkin berkurang berapa persen, terus nanti akan lebih berkurang lebih banyak energinya dan seterusnya sampai ke puncak. Terus nomor 21, dalam pembuatan pohon filogenetik diperlukan adanya takson O. Pernyataan yang benar mengenai takson O adalah di jawaban E. Takson pembanding tidak termasuk yang diteliti, memiliki karakter primitif takson yang diteliti. Ini kayaknya teori, tapi kalau penjelasannya itu pokoknya pohon filogenetik itu kan buat mengetahui hubungan kekerabatan itu ya dasar dari klasifikasi, dasar dari biodiversitas, dan dasar dari pokoknya yang tentang taksonomi itu berdasarkan ada perbandingan. Jadi misalnya dibandingkan organ yang sama ini, organ yang berbeda ini. Berarti ini kerabatannya dekat nih karena punya organ-organ ini, organnya sama atau bentuknya mirip atau morfologinya mirip. Jadi kayak gitu. Terus nomor 22, dalam menyusun teori, Charles Darwin diilhami oleh pendapat ahli yang bukunya dibawa dalam ekspedisinya mengelilingi dunia. Salah satu pendapat seorang ilmuwan adalah diwariskan sifat yang didapat, yang ditulis oleh B. Jean Baptiste Lamarck. Ini pengetahuan aja ya, maksudnya teoritis ya. Tapi kalau misalnya di apa ya? Kalau kalian tahu aja, maksudnya ini tambahan, Jean Baptiste Lamarck itu dia juga punya teori evolusi yang terkenal yang kalau yang terkenal tuh yang jerapah itu. Jadi awalnya jerapah itu lehernya pendek karena pohonnya zaman dulu tuh pendek-pendek. Akhirnya semakin hari pohon itu meninggi, terus jerapah jadi punya leher tinggi karena kalau nggak gitu dia nggak bakal dapat makanan dong kalau tetap lehernya pendek. Tapi akhirnya teori itu dibantah kok sama Darwin karena kan semakin semakin berkembangnya waktu ilmu pengetahuan juga akan berkembang. Teori Lamarck itu juga sering disebut sama use and disuse, dipakai dan tidak dipakai. Jadi pas masih pohon pendek, mereka pakai lehernya pendek juga gitu kan. Tapi semakin tinggi pohonnya mereka nggak pakai leher pendek lagi, jadi leher panjang gitu kan. Tapi kurang kuat ya karena kan nggak mungkin ujuk-ujuk bisa memanjang dengan sendirinya. Akhirnya Darwin itu punya teori lagi yaitu teori survival of the fittest. Itu tentang natural selection. Jadi mungkin zaman dulu itu nggak semuanya jerapah itu lehernya pendek. Ada jerapah yang leher panjang, ada jerapah yang leher pendek. Tapi berhubung
perubahan pohonnya yang semakin tinggi, akhirnya yang jerapah pendek kan otomatis nggak mendapat makanan karena dia udah nggak bisa ngambil makanan di pohon yang tinggi. Akhirnya mereka punah karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan dengan baik, tidak didukung oleh morfologinya. Nah, yang bertahan adalah jerapah-jerapah dengan leher panjang karena mereka tetap bisa mengambil makanan di pohon-pohon yang tinggi. Gitu. Terus nomor 23, mekanisme homeostasis bila suhu badan rendah adalah jawabannya 1 dan 3 vasokonstriksi dan 3 sedikit keringat. Oh, kalau ini itu bisa dibayangin kalau kita lagi kedinginan gitu kan. Kalau panas dibebaskan keluar mah berarti lagi panas ya, lagi suhu tinggi. Kalau darah lebih banyak mengalir ke kulit juga suhu tinggi. Karena apa? Karena suhu tinggi kan badan kita panas ya. Kalau suhu rendah kan kita kedinginan tuh berarti. Kalau suhu tinggi kita kepanasan. Darah lebih banyak mengalir ke kulit karena apa? Ini dipengaruhi sama sistem vaskularisasi. Kalau kita tuh badannya itu suhu tinggi itu karena ada sistem vaskularisasi yang menghangat, jadi itu kita lebih panas. Tuh. Terus nomor 24, pernyataan yang terkait dengan hubungan kekerabatan di bawah ini yang benar adalah jawabannya 1 dan 3 benar. Nomor 1, panda raksasa dimasukkan ke keluarga beruang. Nomor 3, panda kecil dimasukkan ke keluarga rakun. Iya, jadi panda kan nggak melulu yang warna hitam putih gede itu kan. Ada juga panda yang merah yang kecil. Nah, itu ternyata lebih masuk ke rakun daripada ke beruang. Kalau panda raksasa, panda yang besar itu masuknya ke beruang. Ya, itu hubungan kekerabatannya kalau aku rasa dari morfologinya kan. Kalau yang panda kecil yang biasanya panda merah kalau nggak salah, itu kan bentuknya lebih mirip rakun daripada beruang. Makanya dia dimasukkan ke keluarga rakun. Untuk penjelasan lebih lanjutnya mungkin juga ada kesamaan ciri lain ya, mungkin kesamaan dari secara molekuler, secara sequencing DNA atau secara fisiologi, secara ya yang paling dekat sih morfologi kalau kita lihat secara kasat mata ya. Nomor 25, spesies secara filogenetik berkerabat dekat jika memiliki lebih banyak asam amino yang berbeda dalam protein. Sebab hubungan kekerabatan dapat diperlihatkan dengan cara membandingkan urutan susunan asam amino. Nah, pernyataannya salah, alasan benar. Kenapa pernyataan salah? Karena kalau membandingkan terus memasukkan ke dalam satu kategori itu kan berarti dilihat persamaannya yang banyak ya. Nah, secara filogenetik itu kan secara kekerabatan ya berkerabat dekat jika memiliki lebih banyak asam amino. Lah, yang berbeda. Lah, kalau lebih banyak yang berbeda berarti kan lebih jauh harusnya sistem hubungan kekerabatannya bukan lebih dekat. Makanya pernyataannya salah. Kalau jawabannya benar karena hubungan kekerabatan dapat diperlihatkan dengan cara membandingkan urutan susunan asam amino. Semakin banyak yang sama susunan asam aminonya berarti semakin dekat hubungan kekerabatannya. Lalu nomor 26, analisis kladistik dalam menentukan titik percabangan pada pohon filogenetik menggunakan pendekatan homologi. Homologi itu persamaan. Jadi kalau untuk pendekatan itu ada dua namanya, pendekatan homologi sama pendekatan analogi. Kalau pendekatan homolog itu makhluk hidup itu punya bentuk yang sama, bentuk tubuh atau bentuk organ yang sama, cuman fungsinya beda. Misal contohnya di mamalia. Mamalia itu ancestornya sama, nenek moyangnya sama. Cuman mamalia kan ada yang manusia, ada yang
bisa hidup di air kayaknya ikan-ikan mamalia, sama ada yang bisa terbang kayak misalnya kelelawar, burung hantu gitu kan. Mereka kalau secara morfologi beda banget kan, ada yang hidup di darat, hidup di air, ada yang bisa terbang. Tapi secara homologi anatomi itu ternyata mereka punya persamaan di lengan atau tungkai depan maksudnya. Di tungkai depan mereka itu kalau manusia kan ini kalau kalian lihat dari lengan terus ada radia ulna terus ada uh, telapak tangan ada jari-jari. Ternyata di hewan-hewan mamalia lain itu juga punya, misalnya di paus struktur siripnya itu ternyata sama dengan struktur tangan dari manusia. Dia ada lengannya, jadi mungkin tapi proporsinya berbeda ya sama lengan manusia. Cuma terdiri dari lengan, terdiri dari radio, ulna, sama punya telapak tangan, ada telapaknya, terus ada 5 ruas jarinya juga, tapi jadi satu gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau kita kan dipisah ya, jadi jari-jari gini. Kalau paus kan nggak jadi satu sirip gitu, tapi ternyata di dalamnya tulang-tulangnya itu mirip susunannya sama jari manusia. Kelelawar pun seperti itu, sayapnya juga mirip dengan susunan tangan manusia. Jadi itu yang dimaksud dengan homologi. Uh, bentuknya sama tapi fungsi beda. Tapi kalau analog itu fungsi sama bentuknya yang berbeda kayak misalnya itu hewan mamalia dengan maksudnya burung yang mamalia sama burung yang bukan mamalia sama yang aves ya maksudnya. Itu kan sama-sama punya sayap ya, tapi susunan tubuhnya berbeda. Nah, itu namanya analogi. Jadi bentuknya sama, fungsinya sama, sama-sama sayap buat terbang, tapi bentuknya beda atau anatominya beda. Itu yang analogi. Terus nomor 27, pernyataan berikut merupakan pokok pemikiran Charles Darwin kecuali D. Organ yang digunakan selalu akan berkembang. Ini juga hafalan ya. Kalau yang A, hanya individu yang mampu beradaptasi yang akan berhasil bersaing, itu benar. Itu pendapatnya Darwin. Dari teorinya yaitu natural selection yang ada di teori utamanya the survival of the fittest. Terus um, individu yang menang bersaing akan hidup terus dan bertambah banyak, benar. Kalau bisa bersaing otomatis dia bisa beradaptasi kan dengan at least dengan kompetisi ya. Jadi kalau yang bersaing itu kan berarti bisa kompetisi dengan baik ya antar sesama spesies. Kalau bertahan ya dia bisa lanjut hidup. Kalau nggak bertahan ya dia dimakan sama hewan lain gitu kan. Terus nomor C, yang C ada variasi di antara organisme, itu benar. Itu di petunjuk evolusinya dia kan, ada variasi. Terus yang E besarnya populasi tetap itu juga ada di petunjuk evolusi di petunjuk apa namanya? Bentar, bentar. Oh iya, populasi. Oke, lanjut. Kajian yang mempelajari identifikasi organisme dan menentukan hubungan evolusioner adalah biosistematika. Ini hafalan, diingat-ingat aja. Filogeni menunjukkan hubungan kekerabatan dan evolusi. Spesies yang tampak berkerabat dikelompokkan dalam genus yang sama. Hewan di bawah ini yang termasuk dalam satu genus adalah ya ini juga hafalan. Yang B jawabannya anjing rumah dan serigala dengan marga atau genusnya Canis. Kalau kucing kan Felis ya, genusnya. Anjing Canis. Kalau sikung sama berang-berang kurang tahu sih ini yang lainnya. Macan tutul juga Felis ya, kurang tahu juga sih aku lupa. Ya pokoknya jawabannya B. Terus nomor 30, ciri paham evolusi masa pra-Darwin adalah jawaban 1, 2, 3 benar. Bersifat sepotong-sepotong, tidak ada atau kurang di dasar fakta, kalaupun terdapat fakta menyangkut makhluk hidup tersebut. Kalau itu bisa kalian baca di sini ya, di PPT itu ada tentang masa-masa evolusi, ada pra-Darwin, masa Darwin. Nah, ini pra-Darwin.
Yang tercetus sebelum teori Darwin, sifatnya sepotong-sepotong, tidak didasari fakta. Kalaupun ada fakta, terbatas pada fakta yang menyangkut makhluk hidup sendiri tanpa memperhitungkan lingkungan. Padahal suatu makhluk hidup pasti akan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi tidak mungkin, tidak menutup kemungkinan suatu makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya lingkungan tuh nggak boleh terpisah dari teori evolusi. Nah, ini juga ada nama yang gagasannya menyinggung evolusi sebelum Darwin dan lain-lain ya. Ini ada masa evolusi, masa Darwin. Jadi kalian baca ya nanti karena ini keluar. Oke, lanjut. Ya, tadi nama gue. Ya. Sekarang nomor 31, tunjukkan urutan takson dari takson atas ke bawah. Nah, ini regnum, phylum, kelas, familia. Atau kalau umumnya sih kingdom ya, bukan regnum ya. Kingdom, phylum, kelas, familia. Terus phylum itu umumnya dipakai untuk hewan. Kalau tumbuhan biasanya ada istilah lain yaitu divisi. Jadi kalian jangan bingung. Divisi sama phylum itu sama, cuma phylum itu untuk hewan. Kalau divisi itu untuk tumbuhan. Kalau ini hafalan ya, jadi regnum, phylum, kelas, family, ordo, genus. Harus dihafalin. Nanti kalau dibalik-balik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, kalian nggak bingung. Terus nomor 32, Charles Darwin merupakan orang yang mempopulerkan teori evolusi. Ide-ide evolusi oleh Charles Darwin dituangkan dalam buku C, On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Ya, ini juga hafalan. Tapi pokoknya kalau cara ngafilnya pokoknya ada origin-originnya itu, terus ada natural selection. Gitu. Oke. Itu bukunya dia. Nomor 33, menurut teori neobiogenesis, molekul-molekul pembentuk MH atau makhluk hidup terdapat atau berasal dari C, atmosfer. Nah, jadi teori kehidupan ya. Teori kehidupan itu ada yang macam-macam, ada yang dari biogenesis. Biogenesis itu berarti makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya yang sebelumnya. Kalau yang abiogenesis berarti makhluk hidup itu berasal dari makhluk yang bukan hidup atau makhluk yang awalnya nggak hidup terus dia jadi hidup, itu yang abiogenesis. Terus juga ada neobiogenesis, dia itu teori yang makhluk hidup itu berasal dari atmosfer. Gimana tuh ya? Jadi kayak kalau aku nggak salah ingat dulu itu kalau neobiogenesis tuh ya tentang ada partikel di atmosfer terus dia jatuh ke bumi terus dia jadi makhluk hidup gitu kalau nggak salah tuh kayak gitu. Nomor 34, gambar grafik C, ini nggak ada grafiknya sih, tapi tentang pola pertumbuhan populasi dan jawabannya 1, 2, 3 benar. Ini sih berdasarkan grafik ya, jadi nggak ada grafiknya, mari kita skip saja. Pokoknya semakin tinggi daya dukung lingkungan, nah ini daya dukung sangat besar, berarti organisme yang hidup di dalamnya taraf hidupnya juga lebih tinggi. Tapi biasanya kalau misalnya dalam habitat yang tertutup, awalnya daya dukungnya itu besar, tapi lama-kelamaan akan habis seiring dengan pertambahannya populasi. Gitu aja sih. Pokoknya kalau daya dukung lingkungannya itu tinggi, berarti taraf hidup organisme tersebut atau taraf hidup makhluk hidup yang di dalamnya itu juga tinggi. Tapi kalau habitatnya tertutup, daya dukung yang awalnya besar itu bisa lama-lama habis seiring bertambahnya organisme yang hidup di dalamnya, gitu ya. Oke, nomor 35, jenis proses kelahiran yang senyatanya ada di alam disebut ecological natality. Natality itu natalitas atau kelahiran. Ecological ya ekologi, berarti alamiah. Makanya jenis proses kelahiran yang senyatanya ecological natality. Terus 36, jika suatu sel makhluk hidup diletakkan pada cairan yang hipertonis, akan terjadi peristiwa sebagai berikut. Kalau ini hipertonis itu berarti adalah larutan dengan konsentrasi tinggi. Kalau ada sel yang dimasukkan ke
larutan hipertonis, berarti kan air dari dalam sel akan keluar ke lingkungan. Nah, kalau jawabannya itu kalau pada sel tumbuhan akan mengalami plasmolisis dan sel hewan mengalami pengkerutan atau namanya krenasi kalau nggak salah. Kalau di sel tumbuhan namanya plasmolisis, kalau di sel hewan namanya krenasi. Jadi prinsipnya sama kalau di sel, tapi bedanya gini, kalau di sel tumbuhan kan dia punya dinding sel. Nah, mengalami pengkerutan atau plasmolisis itu dia plasmonya atau plasmanya atau membran plasma atau membran selnya dia lisis, mengkerut atau pecah. Jadi terlepas dari dinding selnya. Jadi membran sel kan nempel di dinding sel gitu ya kalau normal ya, kalau di tumbuhan. Nah, kalau dia mengalami plasmolisis itu membran selnya akan copot lepas dari dinding sel, namanya plasmolisis. Kalau sel hewan nggak punya dinding sel, jadinya ya ukurannya ya dapat dari ukuran sama keadaan organel-organel yang di dalamnya. Kalau berdempetan dan ukurannya mengecil, mengkerut, permukaannya udah nggak rata lagi, itu berarti bisa diindikasikan sel hewan tersebut itu mengalami krenasi atau pengkerutan. Normal nggak? Tentu saja tidak normal. Kalau terjadi pengkerutan itu berarti nggak normal. Udah fisiologisnya udah terganggu, bahkan nggak bisa melakukan proses-proses apa-apa lagi. Bahkan bisa mengalami kematian sel ya, atau apoptosis. Terus nomor 37, bila jaringan tumbuhan ditempatkan dalam genangan air, apa yang terjadi? Tekanan turgor naik. Jadi tekanan turgor naik itu apabila tekanan turgor itu dipicu oleh air. Jadi semakin banyak air yang masuk ke dalam sel tumbuhan, maka tekanan turgornya akan semakin tinggi juga. Nah, apa sih pentingnya tekanan turgor itu? Tekanan turgor itu buat meregulasi membuka menutupnya stomata, lalu meregulasi transpirasi, meregulasi apa lagi ya? Banyak lah, dia itu penting banget di tumbuhan tekanan turgor. Nah, kalau misalnya tumbuhan kekurangan air, kenapa kok mengkerut atau kenapa kok tumbuhannya mati? Karena tekanan turgornya itu sudah nggak normal, turun. Efeknya apa kalau tekanan turgor turun di tumbuhan ya? Stomatanya nggak bisa membuka, otomatis nggak ada difusi gas, tidak bisa terjadi difusi gas, tidak bisa terjadi transpirasi, tidak bisa terjadi gustasi, tidak bisa terjadi macam-macam. Kalau stomatanya nutup, nggak bisa, yang paling sederhana dia nggak bisa bernafas, tidak gas. Makanya air itu penting buat tumbuhan karena air itu bisa mempengaruhi tekanan turgor, dan kalau airnya banyak, tekanan turgornya juga naik. Nomor 38, osmoregulasi merupakan aktivitas fisiologis yang berkaitan dengan kesetimbangan jumlah air dan zat terlarut dalam tubuh organisme. Jadi osmoregulasi. Ini hafalan juga sih. Ya, osmoregulasi itu berkaitan sama jumlah air atau zat pelarutnya sama zat terlarutnya. Nomor 39, salah satu contoh peristiwa osmoregulasi dan homeostasis adalah hewan akan mengeluarkan limbah N2 hasil metabolisme berupa amonia dilakukan oleh hewan akuatik. Jadi hewan akuatik itu banyak apa ya? Banyak banyak urinnya, banyak pipisnya. Karena buat mencapai metabolisme itu. Mencapai homeostasis. Biar ngeluarin banyak air juga. Kan urin tuh ekskresi ya, banyak amonianya. Kalau nggak dikeluarkan dari tubuh akan menyebabkan toksisitas atau beracun. Terus nomor 40, seleksi penstabilan adalah menyeleksi nilai ekstrem suatu karakter dalam populasi. Ini teori juga ya, aku juga agak lupa tentang ini. Jadi kalian hafalin, terus kalau pengen tahu baca-baca PPT lagi ya, karena kita nggak mungkin juga bahas PPT satu-satu, jadi dibaca-baca sendiri. Nomor 41, pada membran sel juga terjadi eksositosis.
Pernyataan berikut yang benar tentang eksositosis adalah A. Mentransfer molekul besar. Ya. Nah, jadi keluar masuknya zat dalam sel itu bisa terjadi melalui membran sel kan. Nah, ada dua mekanisme, yaitu ini berdasarkan apa ya, adanya vesikula. Jadi ada dua, eksositosis sama endositosis. Kalau endo itu masuk, kalau ekso itu keluar. Nah, makanya sebenarnya yang C ini mendekati. Masuknya materi dengan cara menggabungkan vesikula dan membran sel. Kan ada vesikulanya, ada membran sel. Jadi pokoknya melibatkan vesikula. Vesikula itu apa? Vesikula itu jadi dia kalau mau masuk akan membran sel itu akan kayak ada pseudobodianya dulu, terus dia uh, membentuk suatu bulatan gitu kayak gelembung gitu loh. Kalian bayangin gelembung terus di dalamnya ada molekulnya, ada zatnya yang mau dimasukkan. Tapi kalau eksositosis kan keluar, makanya jawabannya ini salah. Harusnya keluarnya materi dengan cara menggabungkan vesikula dan membran sel itu baru benar eksositosis. Kalau masuknya materi berarti endositosis. Terus yang nomor B, kenapa kok ini salah? Pseudopodia itu salah. Jadi pseudopodia itu kurang tepat ya kalau untuk mekanisme eksositosis sama endositosis. Pseudopodia itu dia membentuk lengan gitu. Terus nanti di kayak pseudopodianya itu bisa merangkul molekul yang mau ditelan atau gimana. Jadi kurang tepat sih. Kalau endositosis itu atau eksositosis itu ada molekul yang udah mendekati membran sel, emang bukan bukan membran sel yang mendekati molekul tersebut. Molekulnya udah mau masuk gitu, akhirnya apa kayak ada lubang gitu loh. Gimana ya? Nggak bisa dicerat-cerat ya ini. Aku mau nggak bisa ya. Gimana ya? Pokoknya nanti kalau misalnya ada ini misalnya garis ini ya, garis ini misalnya membran sel ya. Terus nanti ada molekul masuk, dia akan membuat cekungan gitu loh biar biar molekulnya itu masuk ke cekungan itu, terus nanti garisnya ini menutup lagi gitu. Itu kalau endositosis kan masuk ya. Kalau keluar ya sama. Ini misalnya dari dalam sel ya. Terus dia mau keluar, dia kan apa ya membentuk gembungan gini dulu garisnya, terus apa membran selnya membentuk gembungan, terus nanti kalau sudah keluar molekulnya dia akan uh, normal lagi gitu lah pokoknya kurang lebih. Dan yang bisa melakukan mekanisme itu tuh molekul yang besar-besar aja kayak air gitu ya. Tapi air ya kayak gitulah. 42 pernyataan di bawah ini benar terkait osmoregulasi kecuali B. Penyebab osmoregulasi karena cairan intrasel memiliki konsentrasi rendah. Kecuali kalau yang osmoregulasi dengan organisme terkait dengan membran sel benar ya, karena keluar masuknya zat itu pasti melalui membran sel. Terus kalau cairan intrasel itu kalau dibandingin sama larutan yang konsentrasinya rendah ya lebih banyak kan konsentrasinya yang di dalam intrasel ini kurang tepat makanya kecuali yang B. Terus nomor 43, kucing dan serigala adalah organisme dalam satu ordo sebab kucing dan anjing termasuk ke dalam famili yang sama. Ah, kalau di jawabannya pernyataan benar, alasan salah. Pernyataannya benar berarti kucing dan serigala itu satu ordo. Kalau sebabnya kucing dan anjing termasuk ke dalam famili yang sama itu gimana ya? Alasannya itu nggak tepat gitu loh. Kenapa kok ada di dalam satu ordo? Harusnya jawabannya, oh karena persamaannya banyak. Oh karena secara molekuler mereka mirip atau bagaimana gitu. Jadi menjelaskan kenapa kok mereka dalam satu ordo bukan bukan ada pernyataan lain gitu ya. Makanya alasannya kurang tepat. Nomor 44, fakta atau petunjuk
dari anatomi komparatif merupakan salah satu petunjuk adanya evolusi. Sebab struktur tangan manusia dan kaki depan kucing analog dengan sirip ikan paus. Jawabannya pernyataan benar, alasan salah. Nah, anatomi komparatif itu berkaitan sama yang teori homologi sama teori analogi kan. Nah, kalau aku bilang tadi, kalau sesama mamalia itu adalah contoh konsep yang homologi, bukan analogi. Makanya ini salah pernyataannya. Harusnya homolog dengan sirip ikan paus. Karena apa? Manusia, kucing, dan ikan paus itu sama-sama mamalia. Mereka ada kemiripan anatomi. Jadi harusnya homolog, bukan analog. Kalau analog itu anatominya beda, tapi fungsinya sama kan. Kalau homolog, anatominya sama, fungsinya yang beda. Pada manusia, buat tangan ya buat mengambil barang, kaki depan kucing buat jalan, sirip ikan buat berenang. Jadi perbedaan fungsi cuman anatominya sama. Nomor 45, pergerakan suatu substansi melewati suatu membran plasma melawan gradien konsentrasi dengan bantuan energi dan protein transport disebut dengan transport aktif. Sebab adenosin trifosfat merupakan sumber energi tinggi yang terdapat di semua makhluk hidup. Kalau pernyataan benar ya, transfer aktif itu melibatkan energi dan adanya perbedaan gradien sama adanya pompa. Pokoknya melibatkan energi dan adanya dan disebabkan karena adanya gradien konsentrasi. Tapi kalau sebabnya adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang tinggi itu kayaknya nggak nyambung ya. Itu nggak nyambung. Jadi harusnya kenapa kok transfer aktif itu kenapa kok pergerakan substansi itu memerlukan transfer aktif? Harusnya sebabnya karena molekul tersebut tidak bisa melalui membran plasma atau dan ya pokoknya gitulah. Alasannya harusnya gitu, bukan gara-gara adenosin trifosfat kan ATP ya. ATP merupakan sumber energi tinggi yang terdapat di semua makhluk hidup. Itu lebih ke pernyataan lain, bukan ke jawaban dari pernyataan itu. Oke, lanjut. Nomor 46. Frekuensi alel dan genotip dalam kumpulan gen suatu populasi terdapat dalam kondisi ideal. Yang dimaksud kondisi ideal adalah perkawinan acak. Ya ini uh, hafalan. Ini kalau nggak salah tentang Hardy-Weinberg. Teori Hardy-Weinberg. Sebentar, tak cari info. Tentang apa? Ya, pokoknya aku lupa catatanku udah nggak ada. Hmm, Pokoknya ada beberapa kondisi ya. Harus ada perkawinan aja, terus nggak boleh ada aliran gen, nggak boleh ada seleksi, nggak boleh ada genetic drift dan lain-lain. Itu kalian baca lagi, aku udah nggak punya catatannya, jadi aku juga agak lupa. Terus nomor 47, kondisi yang diperlukan kesetimbangan Hardy-Weinberg untuk tetap dipertahankan dalam populasi adalah, nah ini yang maksud. Dan jawabannya semua benar atas masalah ada perkawinan acak, tidak boleh ada mutasi, terus terisolasi dari populasi lain dan ukuran populasinya harus besar. Ini syarat syarat hukum Hardy-Weinberg.
Oke, lanjut. Um, Nomor 48 di bawah ini yang merupakan petunjuk adanya evolusi adalah semua benar ini. Ini Darwin ya, ini teori Darwin. Petunjuk evolusi ada fosil, ada embriologi perbandingan, ada variasi, organ homolog, migrasi, organ rudimentasi, atau investigasi atau organisasi. Biogeografi, penyebaran geografi spesies itu kan berkaitan sama dengan migrasi ya. Terus ada catatan fosil, petunjuk anatomi komparatif itu yang berkaitan sama homologi sama analogi organ-organnya. Sama nomor 4, petunjuk usaha domestikasi. Nah, domestikasi itu bisa dijadikan pertimbangan adanya evolusi. Kalau diketahui kalau itu, oh berarti ini didomestikasi, bukan apa ya, bukan bukan sebagai penentu utama gitu loh. Jadi kayak dibuat referensi sama dibuat pertimbangan untuk domestikasi. Nomor 49, untuk memudahkan mempelajari organisme di alam, kajian taksonomi memiliki beberapa tujuan, yaitu jawabannya 1 dan 3 ini hafal, yaitu memberi nama sama mengelompokkan. Taksonomi itu ilmu yang mengelompokkan makhluk hidup. Itu disebut taksonomi. Salah satunya ciri atau apa ya, salah satu job desk job desk dalam kajian taksonomi itu adalah memberi nama dengan penamaan binomial nomenklatur. Ya, nama ilmiah itu sebenarnya binomial nomenklatur. Dua nomial, dua kata gitu loh. Ya, binomial nomenklatur. Nomor 50, makhluk hidup dikatakan satu spesies manakala memenuhi kriteria berikut. Jawabannya 2 dan 4 benar, yaitu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi syarat makhluk hidup dikatakan satu spesies adalah mereka bisa kawin. Dan kalau kawin terus punya anak, anaknya itu fertil atau bisa menghasilkan keturunan lagi. Kan ada keturunan yang, kalau misalnya keturunannya steril, atau keturunan steril itu yang nggak bisa menghasilkan keturunan lagi, itu berarti mereka bukan satu spesies. Jadi mereka kawin, terus anaknya itu steril, anaknya nggak bisa menghasilkan keturunan lagi, itu berarti mereka bukan satu spesies. Cuma kebetulan aja mereka bisa menghasilkan anak, cuman anaknya itu nggak bisa bereproduksi lagi. Terus nomor 51, mekanisme homeostasis bila suhu badan rendah. Oh, ini tadi udah ya? Ini udah, kita skip. Lalu nomor 52, evolusi divergen adalah proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Sebab perubahan evolusi mengakibatkan perubahan dalam skala kecil. Adanya mikroevolusi dapat mengarah pada bentuknya spesies baru. Jawabannya B, jika pernyataan benar, alasan salah. Nah, ini kalian bisa lihat di PPT juga ada divergen. Oh, itu yang berdasarkan, bentar. Udah kok tadi. Nah, ini. Itu berdasarkan bagi hasil akhir dibedakan menjadi 2, yaitu divergen sama konvergen. Ini berasal dari asalnya ya. Kalau dari satu spesies jadi banyak spesies, divergen. Kalau dari banyak spesies, terus ada kesamaan entah organ, entah nenek moyang, berarti dia konvergen. Jadi dari banyak spesies mengerucut jadi mengecil, mengerucut dari satu ancestor itu berarti konvergen. Tapi kalau dari satu ancestor jadi banyak spesies itu berarti divergen. Nah, kurang tepat kenapa sama alasannya? Karena alasannya lebih menjelaskan ke uh, pembagian hasil evolusi dari skala perubahan ya. Jadi kayak nggak relevan. Mikroevolusi sama makroevolusi. Gitu. Nomor 53, kajian yang pelajari identifikasi organisme dan menentukan hubungan kekerabatannya disebut biosistematika. Yang tadi udah juga. 54, mamalia memiliki tulang belakang sehingga tulang belakang dijadikan pembeda mamalia dengan vertebrata. Sebab tulang belakang merupakan karakter derivat milik bersama. Salah ya. Jadi mamalia itu punya tulang belakang dan ya udah mamalia itu ya vertebrata karena punya tulang belakang. Vertebrata sendiri kan hewan yang punya tulang belakang. Terus tulang belakang merupakan karakter derivat milik bersama. Ini kurang tepat ya.
Tulang belakang tuh bukan derivat. Derivat itu organ yang ada tapi dia itu enggak apa ya, cuma sisa gitu loh, derivat. Atau dia yang mengalami diferensiasi. Jadi awalnya mungkin dari epidermis mungkin. Terus ternyata dia bisa berdiferensiasi jadi rambut, jadi trikoma. Nah, gitu. Terus nomor 55, peristiwa apakah yang cenderung berlawanan dengan seleksi alam? Migrasi. Jadi yang tadi kalau misalnya organisme itu bisa bertahan hidup, nggak bisa bertahan hidup, dia mati kan. Kalau bisa bertahan hidup pun, kalau lingkungannya udah nggak mendukung, mereka akan melakukan migrasi. Nah, nomor 56, secara filogenetik, suatu organisme yang berkerabat dekat akan memiliki banyak kesamaan ukuran nukleotidanya. Sebab satu gen hanya menghasilkan satu polipeptida. Ini pernyataan benar, alasan benar, tetapi tidak berhubungan. Jadi kalau secara harusnya ya alasannya itu yang berhubungan dengan kenapa kok uh, kalau semakin dekat hubungan kekerabatannya, kenapa kok semakin sama ukuran nukleotidanya, mungkin karena susunan gennya hampir mirip atau ukuran gennya hampir mirip gitu. Bukan karena satu gen hanya menghasilkan satu polipeptida, ini kurang berhubungan ya. Tapi benar satu gen menghasilkan satu polipeptida. Itu berkaitan dengan relasi ya kayak tentang mekanisme sintesis protein. Nomor 57, di antara pernyataan berikut yang paling tepat menyatakan contoh kasus osmoregulasi adalah pembuangan kelebihan air dalam suatu lingkungan yang hipoosmotik. Ya, ini pokoknya tentang osmoregulasi atau pengaturan air dalam tubuh dan lingkungan. Itu tentang pembuangan, tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk mencapai homeostasis. Nomor 58, teori ciptaan masih tetap menjadi sandaran kebanyakan orang. Sebab penganut paham ini berbicara tentang proses perkembangan materi yang pada akhirnya membentuk makhluk hidup tanpa menyinggung asal mula materi pembentuknya. Ini 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 teoritis ya. Dari ciptaan masih tetap menjadi sandaran kebanyakan orang. Ya masih banyak dianut orang gitu maksudnya. Nah, kenapa kok banyak orang yang menganut paham ini? Karena itu alasannya. Perkembangan materi membentuk makhluk hidup tanpa menyinggung asal mula materi pembentuknya. Jadi lebih menjelaskan ke proses kenapa itu terbentuk. Bukan bukan mempermasalahkan asal mulanya. Jadi kayak prosesnya gimana. Terus nomor 59, mekanisme yang mencegah atau menghalangi terjadinya perkawinan adalah isolasi perilaku. Uh, Selain isolasi habitat juga isolasi perilaku ya. Kalau mereka perilakunya berbeda, misalnya kalau dalam hewan, kalau berbeda spesies bisa jadi kan perbedaan masa musim kawin kan. Nah itu kan isolasi perilaku, berarti perbedaan perilaku itu juga nggak bisa nggak bisa terjadi perkawinan kan. Salah satu contohnya seperti itu. Terus nomor 60, pemerintahan kerajaan Belanda sejak 1800 hingga 1939 telah mengirimkan sekitar 32.000 orang tenaga kerja asal Pulau Jawa ke Suriname. Kegiatan ini bisa mengubah frekuensi alel penduduk di Suriname dan Pulau Jawa. Sebab perkawinan antara tenaga kerja asal Pulau Jawa dengan bangsa Suriname bisa menyebabkan kedua belah pihak mendapatkan atau kehilangan alel. Ini benar ya. Jadi kalau misalnya ya kalian bayangin aja kalau dalam suatu habitat terus ada yang berkurang, berarti kan frekuensi gennya juga berkurang kan. Itu juga terjadi pada Pulau Jawa saat uh, ada apa ya namanya itu perpindahan orang-orang Jawa ke Suriname itu. Nah, itu kan berarti ada perubahan frekuensi gen. Terus sebab nah untuk di Suriname-nya sendiri bisa menyebabkan
terjadinya penambahan frekuensi gen karena frekuensi gen yang ada di Jawa pindah ke Suriname. Akhirnya terjadi variasi antara gennya Suriname sama uh, gennya Jawa saat terjadi perkawinan. Oke, terus nomor 61, konsep evolusi, siapakah yang menyatakan bahwa manusia berasal dari makhluk yang rendah dan dapat berkembang menjadi makhluk setengah dewa? Itu teorinya Anaximander. Kalau menurut PPT, ada di PPT ya, Anaximander ini kan pencetus teori evolusi yang sebelumnya Darwin, yang masa pra-Darwin. Mari kita lihat, ada kok di sini. Ah, ini, sejarah evolusi. Yaitu lebih ke teoritis dan hafalan ya. Tapi kalian pelajarin lah secara garis besar. Ada Anaximander, Aristoteles, Erasmus Darwin. Ini bukan Darwin yang Charles Darwin. Ini Darwin yang lain, yang di masa pra-Darwin. Terus ada Count de Boven, sama Hutton, Lamarck, dan lain-lain. Terus nomor 62. Pada tumbuhan yang cenderung melakukan polinasi sendiri, laju evolusinya rendah karena 2 dan 4. Tidak ada aliran gen dan perkawinan tidak acak. Kalau secara apa ya, kasat mata juga ya, kalau polinasinya sendiri tanpa dibantu sama makhluk hidup lain kan juga otomatis lambat ya. Jadinya perkawinannya terjadi lambat, laju evolusinya lambat, variasinya juga sedikit. Perkawinan tidak acak, jadi mungkin cuma bisa terjadi di daerah-daerah dekatnya tumbuhan tersebut karena polinasinya secara alami dia polinasinya tidak, tidak dibantu. Duh, sampai mana tadi? Nah, oke aku lanjut. Nomor 61, konsep evolusi, siapakah yang menyatakan bahwa oh oh iya, sekarang nomor 63. Pertumbuhan populasi sangat terkait dengan daya dukung lingkungan. Pernyataan berikut yang terkait dengan pertumbuhan populasi adalah 1 dan 3. Jadi yang aku bilang tadi, pokoknya kalau misalnya daya dukung lingkungannya besar, maka pertumbuhan populasinya juga tinggi. Nah, di pernyataan 1, pola pertumbuhan merupakan salah satu karakter populasi. Ya, karena suatu populasi pasti akan bertumbuh kan. Jadi dia punya pola pertumbuhan. Terus yang nomor 3, pola pertumbuhan bentuk S sangat rentan dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan. Ini kalian nanti pelajari sendiri pola pertumbuhan bentuk S yang kali ini berkaitan sama teori dan konsep. Terus dipengaruhi oleh daya dukung lingkungan juga nanti kalian pelajari apa sih hubungannya tentang pertumbuhan bentuk es dengan daya dukung lingkungan. Oke, ya pokoknya semakin tinggi daya dukung lingkungannya, semakin tinggi pula pertumbuhan populasinya. Kecuali kalau di habitat tertutup. Kalau di habitat tertutup, daya dukung lingkungannya awalnya besar, nanti lama-lama jadi mengecil. Awalnya tinggi akan jadi rendah. Akhirnya apa? Populasinya akan semakin berkurang atau bahkan akhirnya punah. Lalu nomor 64, persamaan transport aktif dan difusi yang dipermudah adalah B, sama-sama memerlukan protein transport atau karier. Jadi difusi juga ada yang apa ya? Pokoknya ini tentang regulasi-regulasi zat ya. Ada transfer aktif, ada transfer pasif, ada difusi, ada osmosis. Itu kalian pelajari lagi. Nomor 65, pada hewan Sulcus murinus dari berbagai wilayah dunia mempunyai variasi jumlah kromosom. Sehingga kalau Sulcus dari asal wilayah berbeda dikawinkan, menghasilkan sebagian anaknya gagal menghasilkan keturunan. Hal tersebut menunjukkan adanya uh, penurunan fertilitas hibrida. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini ya, uh, sama-sama Sulcus murinusnya, tapi kalau udah terjadi spesiasi
karena mereka kan habitatnya berbeda ya. Nah, maka dari itu udah nggak bisa dikawinkan lagi. Bisa, tapi hasil kawinnya atau anaknya itu nggak fertil lagi, sudah steril, sudah nggak bisa menghasilkan keturunan. Nah, ini juga bisa mengindikasikan loh kalau sulcus murinus dari berbagai wilayah itu bisa jadi uh, punya variasi jumlah kromosom yang bisa jadi variasi jumlah kromosom itu mengakibatkan suatu spesiasi atau menyebabkan adanya spesies baru. Kenapa? Karena kalau dikawinkan, hasil kawinannya atau anaknya itu tidak bisa menghasilkan keturunan lagi kan. Salah satu ciri-ciri suatu hewan tidak dalam satu spesies kan keturunannya tidak fertil atau keturunannya steril. Fertil itu kebalik, antonim dari fertil itu steril. Fertil itu mampu menghasilkan keturunan, steril itu tidak mampu menghasilkan keturunan. Nomor 66, hal-hal berikut terkait dengan ekivalen ekologi atau ecological equivalent, yaitu jawabannya 2 dan 4. Yang benar. Jenis yang memiliki ekivalen ekologi dan berada di daerah berdekatan biasanya memiliki hubungan taksonomi yang dekat. Terus kerbau Indonesia, Bubalus bubalis, dan kerbau Australia, Sincerus caver memiliki ekivalen ekologi. Mirip gitu maksudnya. Nomor 67, hal-hal yang berhubungan dengan genetic drift. Genetic drift ini aliran gen, salah. Hanyutan, ya, aliran gen atau, iya. Oh iya, ya, aliran gen. Jawabannya semua benar, masalah. Sangat berpengaruh pada populasi kecil, bisa menyebabkan alan-alan jarang menjadi jauh lebih sering. Bisa menyebabkan terjadinya mikroevolusi, bisa menyebabkan varian gen berkurang dan menghilang sama sekali. Iya, ini kayaknya susah. Jadi kalian perkuat lagi konsep di sini ya, ini teori, banyak teorinya. Nomor 68, pernyataan berikut yang paling bermanfaat untuk membangun pohon filogenetik yang menekankan percabangan evolusi di antara beberapa spesies burung dara adalah D. Beberapa ciri atau karakteristik yang diduga telah berkembang setelah burung-burung berbeda saling memisah. Tentang habitat, ya, pemisahan habitat. Nah, genetik drift itu hanyutan gen sama aliran gen. Penyebab mikroevolusi yang terjadi karena proses imigrasi di suatu daerah termasuk dalam gen flow. Mikroevolusi itu berkaitan sama perubahan di tingkat molekuler kromosom. Jadi kayak ada mutasi gitu. Terus nomor 70, fakta-fakta yang mendukung teori evolusi adalah catatan fosil homologi. Ini ada di yang tak bacain tadi kalau kalian mau nyatet ya. Itu petunjuk evolusi itu PVOGO singkatannya. F itu fosil, E-nya embriologi perbandingan, V-nya variasi, O-nya organ homolog, terus migrasi diambil G-nya, terus O organ rudimentasi itu disingkat vivogo. Jadi ini semuanya benar ya, ada catatan fosil, ada homologi, ada analogi, ada embriologi perbandingan, ada organ tersiksa atau organ rudimentasi atau organ investigasi atau organ derivat, banyak ya istilahnya. Nomor 71, peristiwa yang tidak dimungkinkan tumbuhan alami pada beberapa jenis tumbuhan pinus di suatu wilayah namun dapat dilakukan. Pembuahan jika diserbukan secara artifisial karena C. Isolasi musim. Nomor 72, apa akibat dari adanya seleksi alam? Itu adalah makroevolusi. Itu apa perubahan yang jadi seluruh. Oke, yang kayaknya aku bahas itu aja karena bawah-bawah ini sama. Iya, yang bawah-bawahnya kurang lebih sama sih. Cuma itu yang udah versi diketiknya yang tadi kita bahas. Oke, ini PPT-nya. PPT-nya juga banyak ya. Kayaknya yang banyak muncul ya tentang evolusi ini, terus tentang osmoregulasi.
Apalagi yang osmoregulasi itu kan pemahaman konsep ya. Jadi kalian harus paham kalau misalnya airnya keluar kenapa, di dalam sel yang keluar itu kenapa, terus apa yang terjadi kalau air di dalam sel itu keluar ke lingkungan, terus kenapa kok bisa terjadi, terus apa yang terjadi pada hewan-hewan yang tumbuh atau hidup di lingkungan yang punya spesialis ada spesialisasi fisiologi. Spesialisasi fisiologi tentang osmoregulasi itu juga harus kalian pahami. Itu biasanya dibalik-balik itu bikin bingung. Kalau di evolusi kayaknya ya full hafalan, jadi kalian. Nah ini loh maksudnya homologi dan analogi. Oh ini adanya contoh homologi sih. Ini tangan manusia. Ini tangan kucing kan sama ada humerus, ada radia ulna, ada telapaknya, ada jari-jarinya. Kalau di paus juga ini kalau ditarik dari sini kan ada ini humerusnya pendek sekali, terus ada radia, ada ulna, terus ada ruas jari, ini telapaknya. Kalau di kelelawar juga sama, ada humerus, radia ulna, ada telapaknya, ada jari-jarinya, kayak gitu. Jadi sama tapi fungsinya beda. Yang satunya buat jalan, yang satunya buat mengambil makanan, mengambil barang, yang satunya buat berenang. Terus asal-usul kehidupan ada abiogenesis, biogenesis, kosmozoik, ciptaan naturalistik. Nah ini ada disamakan secara teoritis semua kalau ini. Nah ini hanyutan gen, genetic drift. Berarti tadi semuanya benar ya kalau dilihat dari PPT yang jawaban tadi. Oke. Oke, sudah dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Aku stop share ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung on mic atau chat di kolom apa room chat. Aku tunggu sampai 20.50 ya. Kalau mau ada yang tanya silahkan tanya.